Meski tidak bersekolah dikarenakan dirinya adalah anak orang miskin dan dari kasta yang terendah, namun anak ini mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar. Setiap hari, ia rela mengintip murid-murid yang sedang belajar di dalam kelasnya. Meski terkadang ia juga sering diusir oleh Pak Guru yang tidak mempunyai hati nurani, ia bahkan dilempar oleh Pak Guru yang tidak menyukai kehadiran anak ini. Meski begitu, ia tetap tidak putus asa. Ia berpindah ke kelas yang lain untuk mengikuti pelajaran dari kelas yang lain. Dari luar jendela, ia melihat dan menyimak pelajaran yang diberikan oleh Bu Guru ini. Bu Guru bertanya kepada murid-muridnya, namun tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Melihat seorang murid yang sedang mengobrol, Bu Guru kemudian menyuruh anak itu untuk menjawabnya. Tapi anak itu tidak bisa menjawabnya. Gurunya pun sangat kecewa kepada muridnya ini, karena pertanyaan ini baru saja dijelaskan oleh Bu Guru ini. Dari balik jendela, Gutli mengangkat tangannya. Bu Guru yang baik hati ini pun tersenyum dan memberikan Gutli kesempatan untuk menjawab. Dan Gutli pun menjawab dengan tepat pertanyaan sang guru. Sehingga, dia pun dipuji oleh Bu Guru ini dan membandingkannya dengan teman-temannya yang sedang bersekolah ini. Lihatlah dia tidak bersekolah, tapi dia bisa menjawab pertanyaanku. Kedua guru ini sedang memindahkan pot bunga, melihat kedua anak itu berada di lingkungan sekolah. Kedua guru ini pun menyusun siasat untuk menangkap anak itu. Namun di saat guru itu akan menangkapnya, anak itu pun berhasil melarikan diri. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pak Guru dibantu muridnya terus mengejar anak itu, namun lagi-lagi anak itu berhasil melarikan diri. Melihat baju seragam sekolah bekas di tengah sawah, anak ini tersenyum sendiri, karena baginya ia seperti menemukan harta karun. Dengan penuh senyum, dia memakai seragam sekolah yang kondisinya telah kompang camping tersebut. Ia berjalan di areal sekolah. Seakan-akan ia adalah murid di sekolahan itu. Padahal ia tahu, ia hanya seorang anak dari kasta terendah di India. Tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa bersekolah. Tapi semangat anak ini sangatlah tinggi. Dia ingin bersekolah agar bisa meningkatkan derajat keluarganya di mata semua orang. Gutli pun masuk ke dalam ruangan kelas. Ia melihat-lihat keadaan sekolah yang menjadi impiannya itu. Saat ia sedang duduk di dalam kelas itu, ayahnya datang menemui kepala sekolah dan mengatakan ingin mendaftarkan Gutli agar bisa bersekolah di sini. Namun kepala sekolah berkata, "Tidak mungkin kamu mampu membayar biaya sekolah di sini." Ayahnya mencoba menawar dan meminta keringanan biaya, tapi kepala sekolah tidak bisa membantunya karena itu sudah aturan dari pusat. Demi sang anak, ayahnya mencoba meyakinkan kepala sekolah jika dia bisa mencarikan biaya agar anaknya bisa diterima di sekolah ini. Namun kepala sekolah tetap menolaknya dikarenakan perbedaan kasta anak tersebut. Kemudian Gutli muncul dan berkata kepada kepala sekolah, "Apakah karena aku dari kasta terendah, jadi kalian tidak mau menerimaku bersekolah di tempat ini? Meski aku dari kasta terendah, tapi aku tidaklah buruk. Aku hanya ingin belajar, tidak ada yang lain." Ucap anak itu sambil berlalu pergi. Besokan harinya, saat sedang berlangsung acara seni di sekolah yang dimana dihadiri oleh pejabat setempat, Gutli menerobos naik ke atas panggung. Kepala desa ini pun seketika berhenti tersenyum saat melihat anak itu naik ke atas panggung. Di depan semua orang, anak ini mengeluarkan semua isi hatinya. Dengan lantang, dia mengatakan jika dia tidak terima, terus-terusan disebut sebagai pemulung. Hanya karena dia dari kasta terendah sehingga sekolah tidak mau menerimanya belajar di sini. Meski aku dari kasta terendah, tapi aku juga bisa seperti anak kalian. Aku bisa berhitung 1-50. Bahkan aku bisa berpuisi. Biar aku tunjukkan kepada kalian. Terus mengapa kalian menolakku hanya karena status kita yang berbeda? Bahkan kalian tidak berani menyentuhku dan menganggapku sebagai sesuatu yang menjijikan. India adalah negara saya. Semua orang India adalah saudara saya. Tolong akui aku. Tolong terima aku sekolah di sini. Aku hanya ingin belajar. Semua orang pun terdiam mendengarkan perkataan anak ini. Tapi di saat semua orang diam, pejabat ini pun bertepuk tangan bangga terhadap anak itu. Sehingga kepala desanya ini juga ikut bertepuk tangan.